Assalamualaikum para kebluker dan rebahan santuy se-Indonesia. Apa kabar? Masih sehat? Apakah tetap dengan rasa gatal di pengpelangan yang makin lama makin enak untuk digaruk? Kembali lagi dengan saya dan sang editor yang paling ganteng di kampung saya. Kali-kali atuh ngebungah editor. Dan tak lupa saya doakan bagi yang menjawab salam saya dan yang menonton video ini sampai akhir. Semoga Anda semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Saya akan mencoba merangkum sebuah film bergenre horor psikologis atau lebih tepatnya psikopat. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Jennifer Lynch serta dibintangi oleh Vincent D'Onofrio sebagai si pembunuh berantai dan Eamon Farren sebagai si tahanan muda si pembunuh. Film ini mengeksplorasi hubungan mereka saat si pembunuh berusaha mengubah tawanannya menjadi anak didiknya. Tanpa berlama-lama banyak bacot, kita langsung saja simak alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang anak yang bernama Tim sedang membuka suatu kotak yang di dalamnya berisikan banyak sekali identitas wanita. Tak lama kemudian, bel berbunyi dan Tim bergegas membuka pintunya. Ternyata itu adalah Bob, supir taksi psikopat yang karesepna nyulik penumpang taksi wanita yang naik di mobilnya. Dengan gusar, Bob menjambak dan menarik rambut sang wanita, kemudian menyeretnya. Dan inilah Chain. Latar waktu film berpindah pada 8 minggu sebelumnya, di mana satu keluarga hendak pergi dalam sebuah mobil menuju tempat teater keluarga. Sang ayah berpesan agar ketika pulang mereka harus naik taksi. Okay, take a cab. Don't be silly. Take a cab. No. Setelah acara teater selesai, ibu dan anak yang tak lain nama anak tersebut adalah Tim, hendak pulang menggunakan taksi. Dan disinilah awal mula sopir taksi pembunuh beraksi. Tim dan ibunya diculik yang kemudian dibawa ke rumah sopir taksi tersebut. Di sana, ibu Tim dikeluarkan paksa dari mobil dan kemudian dibawa ke dalam ruangan untuk kemudian dieksekusi. Tim hanya bisa menangis pasrah dengan kepergian ibunya tersebut. Tak lama berselang, Bob atau sopir taksi pembunuh itu kembali menghampiri Tim dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dan Bob berkata bahwasanya ia tak akan bertemu kembali dengan ibunya. Di rumah Bob, Tim diharuskan untuk mengerjakan semua hal atau apa saja yang dikatakan atau diperintahkan oleh Bob. Dengan kata lain, Tim sudah mulai bisa dikatakan sebagai anak didik dari sopir pembunuh ibunya tersebut. Bahkan, ia harus membantu menguburkan setiap korban pembunuhan yang dilakukan oleh Bob yang jelas-jelas hal tersebut tak lazim untuk dilakukan oleh seorang bocah. Tim pun mendapat julukan dari Bob dengan nama Rabbit atau bahasa Sundanya kelinci. Salah? We'll call you Rabbit. Namun, dapat saya simpulkan dari sini bahwasanya Bob sudah mulai ingin mengendalikan diri Tim sejak dini agar ia menuruti setiap perkataannya. Atau dengan kata lain, Bob dengan leluasa bisa mengontrol mental, emosional, psikis seorang bocah yang bernama Tim tersebut. This is your world. Di suatu ketika, Tim merasa ada kesempatan untuk kabur. Namun sayang, usahanya diketahui oleh Bob sehingga ia dilempar batu sampai mengenai kepalanya dan jatuh pingsan. Ih, biadab si anjir. Let it go, kid, come on! Dan karena percobaan kabur tersebut, kaki Tim mulai dirantai dan di setiap sudut ruangan dipasang CCTV sehingga untuk melakukan pekerjaannya ia pun tak bisa lepas dengan rantai di kakinya. Pada malam harinya, Bob pulang dengan membawa seorang wanita korbannya. Dengan menjambak rambutnya, ia membawa wanita tersebut ke sebuah ruangan untuk dieksekusi. Dan yang lebih parahnya, bukan hanya dibunuh, tapi setelah dibunuh, kemudian Bob mengemprut mayat wanita tersebut. Sadis, aing mah. Hayang nyabok mah.
Scene berpindah di mana Tim sudah mulai beranjak dewasa. Dengan kaki masih dirantai dan kelihatan bajunya pun lecek seperti baju saat masih SD, Bob mengatakan agar Tim mulai belajar sesuatu dan kemudian ia memberikan sebuah buku yang dimana itu merupakan sebuah buku tentang anatomi tubuh manusia. Bob memberikan buku tersebut dengan maksud agar Tim tahu titik pada tubuh manusia agar bisa mati. Atau dengan kata lain, Bob mengajarkan agar Tim bisa membunuh. Pada awalnya, Tim menolak untuk mempelajari buku tersebut. Namun, setelah Bob memberikan suatu bukti bahwa ayahnya telah menikah lagi dan tak peduli dengannya, Tim dengan terpaksa akhirnya mencoba mempelajarinya. That's your dad. With you in the backyard? Can I still study the Yeah, books? have at it. We gotta stay here all night, then that's what. Alright, give me a best guess. Malam pun kembali tiba. Bob kembali mengeksekusi korbannya. Namun sepertinya dengan sedikit perlawanan, si korban dengan hampir telanjang bulat. Sorry disensor. Hayo, ulah ngeres. Ia berhasil keluar ruangan dan menghampiri Tim untuk menanyakan jalan keluar dari rumah tersebut. Bukannya jalan keluar dari rumah yang didapat si korban, namun ia malah mendapatkan jalan keluar dari dunia untuk selama-lamanya. Innalillahi. Pada suatu malam, Bob mengajak Tim bermain kartu. Bukannya bermain gaple atau remi, bahkan QQ, mereka bermain kartu identitas korban yang telah dibunuh oleh Bob. Mereka saling menebak data diri dari identitas korban tersebut. Setelah selesai, seperti biasa, Tim membersihkan ruangan tempat eksekusi yang di dalamnya terdapat korban yang terbunuh dengan bersimbah darah. Ngeri. Di ruangan lain, Bob sudah tidur dengan mimpi buruknya ketika ia masih kecil. Dan dapat saya simpulkan, kenapa Bob bisa menjadi seorang psikopat pembunuh, itu dikarenakan pada saat kecil, ia sering mendapat tekanan, paksaan, hingga siksaan dari ayahnya. Bahkan ia pernah dipaksa oleh ayahnya sendiri untuk mengemprut ibunya sendiri. Sehingga ketika Bob dewasa, ia kembali melampiaskan siksaan ayahnya kepada orang lain. Bagaimana analisa saya menurut Anda? Your fucking clothes off, Bobby! Now! Pada malam berikutnya, Bob kembali membawa seorang wanita. Namun, kali ini wanita tersebut sedang mabuk. Kemungkinan wanita tersebut adalah kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Tanpa paksaan dan tanpa jambakan, wanita tersebut dibawa ke ruangan untuk dieksekusi. Namun, kali ini eksekusi tepat di depan Tim. Dengan kata lain, Bob ingin memberikan pelajaran tentang bagaimana cara membunuh manusia kepada Tim. Guys, that's not cool. You got. Carotid artery. Yes, carotid. Keesokan harinya, Tim menyiapkan sarapan pagi untuk Bob. Sambil berbincang-bincang, Bob menanyakan apakah Tim sudah memilih wanita dari buklet SMA Negeri 1 Zimbabwe untuk dijadikan korban berikutnya. Namun, ternyata Tim belum memilih sama sekali. Sehingga Tim dipaksa untuk memilih salah satu foto wanita yang ada di buklet tersebut. Malam harinya, Bob kembali beraksi untuk menculik wanita yang ada di foto yang sesuai dengan pilihan Tim. Dan ternyata wanita pilihan Tim itu adalah seorang mahasiswi yang sangat cantik mempesona. Cing editor aya nomor WA na teu. I think that's a good choice. Bob menghampiri Tim yang sedang duduk di bawah meja sambil membaca. Dan Bob berkata bahwa perempuan tersebut telah siap untuk dieksekusi. Namun,
Tim enggan untuk beranjak dari bawah meja karena ia merasa takut. Dengan bujukan dan ancaman dari Bob, akhirnya Tim mengikuti Bob. Saat ditemui, wanita tersebut begitu ketakutan. Dan dengan cekikan manja dari Bob, perempuan itu pun agak sedikit mulai tenang. Bob pun beranjak keluar hendak meninggalkan Tim dan perempuan tersebut. Seraya hendak keluar, Bob berkata, "Lakukanlah atau saya yang akan melakukannya," sambil memberikan pisau yang dipegang Bob kepada Tim. If you can't do it, I will. Setelah Bob keluar, Tim melepaskan pisau tersebut karena rasa takutnya. Mereka berdua sempat berbicara, bahkan si perempuan sempat menawari Tim untuk melakukan agar Tim tidak membunuhnya. Tapi bukan itu yang Tim inginkan, bahkan Tim tidak ingin membunuhnya. Perempuan tersebut terus merayu Tim untuk melakukan agar Tim tidak menyakitinya. Namun tiba-tiba Bob datang dan berteriak. Dengan perasaan bingung, kagok enak, dan terpaksa, Tim akhirnya menusuk perempuan tersebut. Setelah menusuk perempuan tersebut, Tim kemudian meneriaki balik Bob agar pergi. Dengan bertelanjang dada dan dipenuhi bercak darah, Tim keluar menghampiri Bob, seolah-olah ia seperti telah melakukan hal yang selalu Bob lakukan. Kemudian, ia berkata kepada Bob bahwa ia ingin mencari wanita untuk dieksekusi. God damn. Di perjalanan kembali pulang, Tim sempat melamun. Dan ternyata, berbekal ilmu anatomi yang ia pelajari dari buku yang diberikan Bob, Tim ternyata tidak membunuh perempuan yang bernama Angie tersebut. Ia menusukkan pisau tidak pada bagian organ vital sehingga Angie diperkirakan masih bisa hidup sekitar 2 hari. Kemudian, Tim menyembunyikan Angie dan memberinya penerangan dan benda tajam agar seolah-olah Bob berpikir bahwa Tim telah membunuhnya. Keesokan harinya, Bob memberikan pakaian baru untuk dipakai oleh Tim. Dan ternyata, setelah mandi dan mengenakan pakaian tersebut, alangkah kagetnya saya, ternyata Tim hampir mirip dengan editor saya kalau dilihat dari sedotan plastik. Ketika hendak berangkat dan hendak masuk ke mobil, Tim kembali teringat ketika terakhir kali ia bersama ibunya. Ketika di perjalanan, Bob berkata bahwa ia akan menonton video pertama pembunuhan yang dilakukan oleh Tim. Karena seperti yang kita ketahui di awal film, bahwasanya Bob menaruh video di setiap sudut ruangan untuk merekam perilaku Tim. Namun, Tim menolaknya dengan beberapa alasan. Ketika berpapasan dengan mobil polisi, Bob kemudian meminggirkan mobilnya dan Tim segera membungkukkan badannya. Namun sialnya, ternyata sebelum berangkat, Tim sempat menulis kata help atau tolong di samping kanan mobil Bob dan sekarang tulisan tersebut terlihat dari pantulan sebuah kaca. What did you do? Sampainya di rumah, Bob sempat memukul Tim karena Tim tidak menjawab pertanyaan dari Bob hingga pingsan. Kemudian, Bob bergegas mencari Angie karena ia tahu bahwa Tim tidak pernah membunuh, bahkan mengemprut Angie. Ketika Tim tersadar, Tim bergegas keluar mobil dan hendak masuk ke dalam rumah. Namun, pintu telah dikunci dari dalam oleh Bob. Dengan pisaunya, Bob segera masuk ke lorong. Namun sialnya, kakinya tertusuk dengan benda tajam yang Tim berikan kepada Angie. Tim bergegas mencari alat untuk mendobrak pintu dan ia mendapatkan sebuah linggis dan kemudian ia mencungkil pintu tersebut. Setelah masuk, terjadilah perkelahian antara Tim dan Bob. Bob akhirnya terbunuh setelah tusukan tepat di belakang dagunya. Dan akhirnya Angie pun terselamatkan. Setelah kejadian tersebut, Tim sempat menemui ayahnya yang telah menikah lagi. Ayahnya sempat tak mengenali Tim, namun akhirnya ayahnya tahu bahwa ia adalah anaknya yang telah lama hilang. Tapi yang paling membagongkannya,
ternyata ayahnya adalah saudara Bob, atau bisa dikatakan Bob adalah kakak dari ayahnya. Bahkan ayahnya mengirim surat dan foto Tim dengan ibunya agar Bob menculik keduanya. Namun, bukannya meminta maaf, sang ayah malah memukuli Tim. Saat ibu tirinya melindungi Tim, ayahnya malah balik memukuli ibu tirinya. Teringat akan kejadian yang menimpa ibunya dulu, Tim bergegas mengambil benda di meja dan memukulkan benda tersebut kepada ayahnya hingga terkapar. Bukan memarahi atau melaporkan Tim, ibu tirinya justru malah membuat ruangan tersebut berantakan agar seolah-olah pencuri masuk dan membunuh suaminya. Tim disuruh pergi dari rumahnya agar ia tidak menjadi tersangka pembunuhan. Tim pun akhirnya kembali ke rumah Bob dan film pun selesai. Ending yang membuat adrenalin saya naik pitam dan ingin memukul editor. Secara keseluruhan filmnya bagus. Film ini lebih menonjolkan karakter pada kedua pemeran utama. Namun sayang, menurut saya Bob karakternya sebagai psikopat kurang begitu mempsikopatkan diri. Agar emosional dan adrenalin Anda terpacu, saya sarankan agar menonton film ini secara keseluruhan atau menonton filmnya dari awal sampai akhir. Dan hikmah yang dapat saya ambil dari film ini adalah perdalamlah ilmu agama, karena bagaimanapun membunuh dan mengemprut tanpa dilandasi pernikahan itu diharamkan dalam agama. Di akhir, saya minta maaf apabila suara saya terdengar agak serak-serak basah. Itu dikarenakan saya sedang marehmeh. Naonnya bahasa Indonesiana? Aduh. Dan juga saya minta maaf apabila kami masih banyak kekurangan dalam menampilkan video ini dan saya harap bisa memakluminya. Salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum.